Tapi ya, shalom, selamat malam teman-teman. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Waranei. Puji Tuhan teman-teman, kita masih diberikan kesempatan terus oleh Tuhan kita untuk kita bisa berjumpa dan kita memiliki waktu untuk mengkaji suatu kajian ya terkait dengan topik ini masih berupa pemahaman tentang Isra Miraj ya teman-teman ya. Nah, kenapa saya angkat topik ini? Karena saya melihat ya di dalam YouTube saya itu ada satu video yang mana dikatakan bahwa seorang pendeta terdiam saat dijelaskan Isra Miraj itu masuk akal. Terdiam ini banyak pemikiran ya. Apakah terdiam bahwa dia itu kaget sehingga tidak bisa berkata-kata, ya, bahwa itu masuk akal atau seperti apa ya. Tetapi memang video-video yang ada, terutama video-video dari Zulfikar M. Abbas yang ini terkait dengan debat-debat itu saya tidak pernah nonton kalau yang berasal dari rekaman-rekaman YouTube yang diambil, bukan YouTube, WhatsApp, WA, grup WA, kemudian diambil dan dipotong-potong, kemudian disajikan di dalam YouTube ya. Nah itu kurang, pertama ya, selain sakit kuping juga dengar yang debat seperti itu, ada musik backgroundnya di belakang, sudah rekaman jadi WhatsApp, kemudian dibikin musik background. Kemudian yang kedua adalah sudah diedit-edit, jadi nggak seru lagi nonton itu. Jadi yang ditayangkan itu yang bagus-bagus aja, yang sudah diambil yang bagus-bagus dari versi agama sebelah ya teman-teman. Jadi tidak berimbang kalau menonton itu. Jadi saya cuma lihat di thumbnail dari video yang ada, ini pendetanya terdiam katanya. Tetapi intinya itu mereka mencoba memframing kembali bahwa peristiwa adanya Isra Miraj itu adalah peristiwa yang masuk akal. Nah ini kalau zaman sekarang masih menganggap Isra Miraj itu masuk akal, kita pertanyakan akal seperti apa yang kok bisa masuk di akal yang seperti itu gitu ya. Karena lucu saja ya, di mana terang benderang bahwa mengatakan Isra Miraj itu adalah sebuah cerita ya, bukan karena kita tidak percaya adanya mujizat ya. Yang namanya orang beragama, itu hal-hal yang bersifat goib itu pasti akan ada ya. Entah Nabi membelah bulan, Nabi melakukan perjalanan Isra Miraj dengan burak ya menuju ke Sidratul Muntaha, dan juga hanya perjalanan semalam menuju ke Baitul Aqsa di Yerusalem dari Mekah. Nah itu kan sebuah mujizat. Dalam beragama itu agama manapun ada ya, mau Kristen, baik itu Protestan, Katolik maupun Islam maupun yang lain, tetap ada konsep-konsep di mana hal-hal yang goib itu ada. Nah, tapi kita bukan bicara mengenai masalah hal yang goib, tetapi bicara masalah dalil yang dijelaskan terang benderang bahwa itu peristiwanya terjadi, bukan merupakan peristiwa yang nyata. Jadi itu yang kita tekankan di sini, bahwa kalau menyatakan bahwa peristiwa Isra Miraj itu adalah peristiwa nyata dan masuk akal, nah itu yang kita pertanyakan, apalagi di zaman sekarang ini di mana hadis-hadis seperti itu bisa diakses gitu. Ya sebelum saya masuk kepada penjelasan hadis yang dijelaskan oleh hadis Bukhari, saya mau jelaskan apa yang pandangan Buya Sakur terhadap Isra Miraj ya. Jadi Isra Miraj masih masuk di akal. Menurut Buya Sakur ada dua pertanyaan yang saya ambil dari sekian banyak, ada sekitar 5 pernyataan di satu video dari Buya Sakur, video yang ini ya, tapi saya cuma ambil duanya aja ya, dua yang memang jelas memberikan bukti terang benderang ya. Jadi kalau di dalam hukum ada dua bukti aja sudah dianggap sebagai bukti tersebut sahih ya. Oke. Pertama, Buya Sakur mengatakan seperti ini,
Dia mengutip surat Al-Isra. Ya, di surat Al-Isra itu di ayat 1 dia mempertanyakan, menurut dia ini bukan Buya Sakur yang mempertanyakan, khalayak umum yang mempertanyakan ya. Sekali lagi saya katakan ini bukan Buya Sakur. Buya Sakur menceritakan ketika kita bicara mengenai Isra Miraj, khalayak umum mempertanyakan hal ini. Ada sekitar 5 disebutkan. Nah, yang pertama apa? Ya, di surat Al-Isra itu dikatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjid Haram ke Al-Masjid Aqsa. Ya, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, orang bertanya, di sini ayat ini dikatakan itu hambanya. Siapa hambanya? Ya, tak ada situ tulisan Nabi Muhammad. Bahkan menurut Buya Sakur, pertanyaan-pertanyaan orang itu menjadi lebih seru lagi ketika masuk ke ayat 2 dari surat itu. Ayat 2 itu mengatakan apa? Dan kami berikan kepada Musa. Jadi cerita ini adalah cerita tentang Musa. Ya, itu menurut pertanyaan orang-orang kepada Buya Sakur ya secara umum. Ya, jadi ayat kedua ini menceritakan tentang Nabi Musa. Bukan, tidak ada di dalam surat Al-Isra itu mengatakan itu Nabi Muhammad. Musa itu adalah hamba Allah juga. Semua nabi-nabi itu adalah hamba Allah. Ya, dari mana orang langsung menganggap bahwa hambanya di sini adalah Nabi Muhammad? Sementara di ayat kedua jelas dijelaskan tentang Musa. Apakah surat Al-Isra cuma ayat 1? Tidak, ya. Surat Al-Isra ini semua ayat yang ada di dalam kisah Al-Isra ini. Jadi nggak cuma di ayat 1 ya. Nah, ayat 2 itu bicara tentang Musa. Jadi ayat 1 dengan ayat 2 itu kalau menurut Buya Sakur, orang-orang mempertanyakan kaitannya di situ bukanlah Nabi Muhammad, tetapi itu adalah Nabi Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ini yang ketiga ya. Ada yang kedua saya nggak ambil ya. Yang kedua itu yang tadi mempertanyakan ada perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Waktu zaman peristiwa Isra, di mana ayat Al-Isra itu diturunkan, itu adalah tahun kedua kenabian, dan waktu itu tidak ada namanya Masjidil Haram di Mekah. Mekah itu masih merupakan tempat para pagan, ya, sesembahan para pagan. Belum ada Islam, belum ada berdiri masjid di situ. Ya, jadi tidak ada Masjidil Masjidil yang namanya Masjidil Haram di Mekah pada saat peristiwa Isra itu. Jadi sebenarnya itu juga dipertanyakan juga, tetapi saya nggak angkat di sini. Saya angkat yang ini, teman-teman. Ya, ada yang ngantar nggak, kata Buya. Lalu pulang waktu Nabi Isra Miraj itu ada yang nyebut nggak? Nggak ada, kata Buya. Malah dia tinggal di rumah perempuan anak pamannya. Ini ada hadisnya ya. Kalau nggak salah kata Buya Sakur itu namanya Umi Kalsum, tapi benar Umi Kalsum. Ya, ini selain anak perempuan pamannya, Umi Kalsum juga kita tahu ini adalah mantannya Nabi. Ya, jadi Nabi lagi tidur di rumah mantannya dia. Kemudian Umi Kalsum berkata, nggak ada dia kemana-mana, dia tidur di rumah saya, dia tidur di kamar saya di situ, kata Umi Kalsum. Jadi kalau dikatakan bahwa Isra Miraj itu terjadi secara fisik, fisiknya dia ada di sini di tempat tidur saya. Ya, dan dia bercerita setelah itu. Ya, jadi kalau masih mau mempercayai ya sudah, ya, bahwa itu terjadi. Tetapi Umi Kalsum yang melihat sendiri bahwa mantannya ini lagi tidur di rumahnya dia. Oke ya. Nah, sebenarnya apa yang tadi saya katakan bahwa yang membuat saya yakin bahwa ini bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi dan masuk akal, itu adalah saya ambil dari hadis Imam Bukhari, ya. Ya, kita tahu ya Imam Bukhari ini sahih ya. Kemudian ini adalah penulis hadis
yang paling otentik di antara semua penulis hadis. Ya. Kalau masih meragukan Imam Bukhari, ya sudah. Ya seperti itu. Nggak usah beriman aja. Karena apa? Sebagian iman dari umat muslim itu bergantung pada hadis-hadis. Dan hadis-hadis yang paling banyak dan paling otentik adalah dari Imam Bukhari. Kalau masih meragukan Imam Bukhari, ya sudah. Lebih baik tidak beriman gitu. Ya. Apa kata hadis Imam Bukhari ini, teman-teman? Kalau kita lihat di nomor Sahih Bukhari 6963, panjang ceritanya ini. Dari dia masih tidur di Masjidil Haram, kemudian dia dibangunkan oleh para malaikat, malaikat mencuci perutnya dengan membelah, kemudian ambil isi perutnya dicuci, baru dibalikin lagi, onderdilnya ke dalam tubuhnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi pergi, selesai itu dia langsung diberi jemputan burak, dia pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, di sana dia ketemu dengan orang-orang, dia lakukan sholat dan sebagainya. Dia ketemu dengan nabi-nabi, ada 300-an ribu nabi, dan Muhammad yang pimpin sholat. Padahal waktu itu belum ada perintah sholat kan, tetapi oke lah. Ya, kemudian setelah itu dia dibawa lagi oleh malaikat Jibril menggunakan burak dari Masjidil Aqsa naik ke langit, ya, langit hingga ke Sidratul Muntaha, ya, melalui 7 lapis langit, bertemu dengan nabi-nabi. Kemudian di puncak langit paling atas itu ada yang namanya Sidratul Muntaha. Nah, disitulah Nabi diperintahkan untuk menerima perintah sholat. Jadi ada negosiasi perintah sholat, ya, karena dia dikomporin oleh Musa. Dia nggak akan mampu, kata Musa, kalau seandainya umatnya itu disuruh sehari 50 kali sholat. Akhirnya diturunkan, sudah kamu bolak-balik gitu ya, dari langit ke-6, ya, ada sekitar 3 atau 4 kali Nabi bolak-balik melewati langit ke-7, yang mana di situ ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mungkin lagi tidur, dilanggar, dilewati juga, karena kan Nabi Musa ini di langit ke-6, langit ke-7 dari Ibrahim. Jadi Nabi Musa yang komporin, kamu bakal nggak mampu umatmu, naik lagi, minta nego lagi ke Allah. Dia ikut lagi, Allah kurangin cuma 5, jadi 50, 45, turun lagi, ya, ke langit ke-6, ketemu Musa. Musa bilang, jangan, kamu nggak bakal mampu, naik lagi, minta turun. Akhirnya dia sudah merasa bahwa cukuplah dengan perintah 5 kali sholat, ya. Setelah itu di sini dia katakan lagi kepada Musa bahwa terakhir Allah sampai terakhir ini mengatakan 5 kali sholat saja, ya. Kemudian Musa masih ngomporin, sudah 5 kali sholat dari 50 udah turun, Musa masih komporin. Kata Musa gini, demi Allah, aku pernah membujuk Bani Israel untuk lebih remeh daripada itu. Jadi nggak cuma 5, kurang dari 5, mungkin cuma 3 atau 2. Namun mereka meninggalkan sholatnya itu, kata hadis itu, ya. Maka Musa komporin, balik lagi sana, temui lagi Tuhanmu. Dia akan memberi keringanan terhadapmu. Jadi dari 50 bisa turun, ya. Kemudian Rasulullah berkata, hai Musa, demi Allah aku sudah malu. Masa udah dari 50 udah bolak-balik juga, capek juga lah bolak-balik. Kau kira enak naik turun kayak teh celup gitu, ya. Lewat si langit ke-7 lagi ada Nabi Ibrahim, mungkin dia lagi istirahat kali di langit ke-7, kita lewat aja kan gitu. Sudahlah, saya udah malu lah, saya nggak mau lagi. Jadi aku telah malu kepada Tuhanku terhadap protes yang aku katakan terhadapnya. Akhirnya Musa bilang, oke lah, baiklah kalau begitu, silakan kamu turun, silakan angkat kaki dari sini, turun aja kamu ke bumi. Akhirnya apa? Nabi turun. Maka di sini baca baik-baik hadis ini, teman-teman, yang saya tandai paling terakhir. Maka Nabi bangun, ya, dari tidur, ini dalam kurung tidur, yang ketika itu beliau di Masjidil Haram. Jelas ya teman-teman, bahwa hadis ini adalah hadis yang sedang menceritakan panjang lebar, dia lagi tidur, teman-teman. Nah, percaya nggak bahwa
peristiwa itu terjadi ketika Nabi sedang tidur? Ada hadisnya. Makanya saya katakan kalau nggak percaya hadis, udah ya coret aja hadis-hadis yang kalian nggak percaya, mana yang kalian nggak percaya, dan nggak usah beriman lagi. Seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya dari kajian ini, kalau semua mengatakan bahwa seorang pendeta terdiam yang dijelaskan mengenai Isra Mi'raj, saya nggak nonton jelaskan bagaimana, terus masih mengatakan masuk akal peristiwa Isra Mi'raj itu, masih mau percaya lagi nggak kalau peristiwa itu terjadi benar-benar secara fisik dan masuk akal? Ya, saya tidak menjelaskan bahwa itu tidak mungkin secara secara apa namanya goib. Beragama itu hal-hal yang mujizat itu ya itulah bumbu-bumbu orang beragama. Makanya dikatakan iman karena kita tidak melihat namun kita percaya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya tetapi kita percaya, itu beriman. Tetapi saya tidak mempermasalahkan kita percaya mujizat itu atau tidak. Tidak. Saya anggap mujizat itu ada, bisa jadi ada. Tetapi saya mengatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil jelas peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa di mana Nabi sedang tidur. Ya, itu aja ya maksudnya. Udah terbukti di mana? Di sini, Sahih Bukhari 6963. Dan diperkuat dengan hadis-hadis lainnya. Oke? Salam sadar ya, cepat sadar teman-teman. Saya hanya menyampaikan itu saja. Saya rasa saya mohon pamit. Tuhan beserta kita. Oh ya, saya mau ucapkan besok udah malam tahun baru. Selamat menyambut tahun baru. Tahun di mana dihitung dari tahun kelahiran Yesus Kristus. Anno Domini, atau disebut tahun Tuhan kita. Tahun Masehi adalah tahun Tuhan kita. Selamat merayakan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam kebajikan. Haleluya. Amin.